Saudara, 321 orang berhasil ditangkap tangan di markas baru judi online yang berada di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Namun yang menjadi kekhawatiran kita adalah ada satu warga negara Indonesia yang juga berhasil ditangkap oleh polisi, dan ternyata warga negara Indonesia ini juga sebelumnya pernah menjadi anggota ataupun bagian dari sindikat judi online di Kamboja. Muncul kekhawatiran bahwa apa yang kemudian dipelajari di Kamboja dibawa ke Indonesia. Saat ini saya akan berbincang, saudara, dengan salah satu orang yang juga pernah menjadi admin judi online di Kamboja dan saat ini juga masih tergabung dalam sindikat judi online yang beroperasi di Indonesia. Saya tidak akan sebutkan identitasnya, tapi saya akan ajak berbincang. Terima kasih, Mas, untuk waktunya. Di depan saya ini sudah ada kartu ATM dan juga buku tabungan, karena Mas ini merupakan pengelola rekening sindikat judi online. Betul. Dan ini semua akan digunakan untuk perusahaan yang berada di Kamboja. Betul. Oke, sebelum saya dalami ini, Mas, saya izin tanyakan dulu. 7 Mei lalu polisi menggerebek markas baru sindikat judi online yang ada di Indonesia, Mas. Tepatnya di Jalan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Saya ingin tanyakan, Mas kenal dengan jaringan ini? Saya tidak kenal, tapi saya dengar itu ada pergeseran. Ada pergeseran, maksudnya? Ya, pergeseran dari yang lokasinya di Provinsi Poipet itu, situs-situs asing mau pindah ke Indonesia. Anda tahu penyebabnya mungkin? Ya itu, kan Kamboja Thailand masih memanas kan masih kan. Karena itu perbatasan, rata-rata sih yang situs-situs Indo ya, yang di Poipet itu mereka pindah ke Sri Lanka sekarang. Untuk pemain-pemain Indonesia ya, nggak mungkin bukan di Indonesia. Takut mereka juga. Kalau yang kemarin itu artinya Asing itu. asing? Asing, situs asing. Pemiliknya? Pemiliknya asing. Oh, bukan warga negara Indonesia? Bukan. Tapi Mas tahu mungkin bagaimana bisa warga negara asing sebanyak itu masuk ke Indonesia dan bekerja sebagai bagian dari sindikat judi online? Semudah itu kah untuk masuk ke Indonesia? Semudah itu sepertinya, Mas. Mereka kan pakai visa, biasanya visa turis ya. Mereka kan pakai kan. Gampang banget lolos di sini, Mas. Kalau di Kamboja, warga Indonesia ke Kamboja tuh nggak bisa pakai visa turis. Dan Mas juga pernah ke Kamboja ya? Iya, betul. Bekerja sebagai sindikat judi online? Betul. Dan ini paspornya mungkin? Betul, paspor dengan oke. Saya izin ya, Mas ya. Ini ada paspor ya. Nah, ini ya salah satu contoh yang tertuang ya di dalam paspor ya. Oke. Ini tahun 2025. Saya izin tanyakan bahwa di Hayamuruk 320 warga negara asing memang betul ditangkap, tapi ada satu warga negara Indonesia ternyata juga yang ditangkap. Mungkin Mas pernah ditawari untuk tergabung dalam sindikat itu atau seperti apa? Untuk yang internasional saya belum pernah ditawarin, tapi saya ditawarin pernah yang di Jakarta ya, Mas. Tapi lokasinya nggak dikasih tahu. Cuma mau nggak di Jakarta, dia bilang gitu. Ada informasi mungkin Mas mengetahui apakah sindikat internasional ini betul hanya baru berada di Jakarta, di Hayamuruk, atau mungkin ada di lokasi lain? Awal tahun ini sudah banyak sih yang saya dengar ya. Awal tahun? Artinya mulainya baru awal tahun ini? Tahun ini perpindahan itu. Saya ingin tanyakan soal apa yang ada di depan saya. Ini ada kartu ATM ya, dan juga ada buku tabungan. Mas ini menjadi bagian dari sindikat judi online yang pusat kantornya itu ada di Sihanoukville, Kamboja. Tapi memang mengoperasikannya dari Indonesia. Dari Indonesia, betul. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, tugas Mas ini seperti apa? Karena ini baru sebagian ya, belum semua. Total ada berapa mungkin kartu ATM dan buku tabungan yang Mas kelola? Kalau di semuanya dari e-wallet sampai bank ya, ada 500 ribuan rekening. 500 ribu rekening? Iya, betul. Kartu ATM dan buku tabungan ini fungsinya untuk? Untuk terima permainan, uangnya, rekeningnya. Digunakan oleh perusahaan judi online di Kamboja untuk menerima deposit dari orang-orang yang bermain judi online. Betul. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa mendaftarkan sebanyak ini? Kita cari perekrutan yang orang-orang ke bawah ya, yang biasanya itu ibu rumah tangga, itu yang mau cari uang lebih gitu.
Kita kasih per rekening biasanya sih 1.500.000 ya. 1.500.000 per orang? Per orang, per rekening. Oh, per rekening ya? Per rekening. Jadi satu orang itu bisa buat 5 bank ya. Apakah Mas yang mendaftarkan ini ke bank-bank atau seperti apa? Ada lagi yang itu bagian perekrutan. Teknisnya mungkin bisa dijelaskan? Jadi kita berikan handphone baru dengan kartu yang sudah aktif ya. Nah, nanti kita suruh yang perekrut ini ke bank, suruh daftarkan. Setelah selesai jadi kita kasih uang. Dan mengapa harus sebanyak ini? Karena lebih dari 100 website kita pegang, Mas. Ada berapa mungkin? Ada sekitar 150 website lah. 150 website? Ya, betul. Sistem penggunaannya ketika nanti dimanfaatkan oleh perusahaan judi online di Kamboja itu seperti apa? Jadi di situs itu kan ada deposit, rekening deposit, rekening withdraw, rekening tampung. Dari deposit ini, misalkan ini rekening deposit, setiap 5 juta itu harus dipindahin. Setiap 5 juta harus Dipindahkan karena peraturan. Jadi Tujuannya untuk apa? Biar aman. Oke. Setiap 5 juta itu rata-rata 10 menit aja sih. 5 juta itu langsung dipindahin. Oke, mohon maaf, artinya sebanyak ini mungkin supaya mudah dipahami ya. Ketika ada satu aliran uang yang kemudian masuk ke satu buku rekening, tidak akan bertahan lama di satu buku rekening, tetapi akan terus berputar. Terus satu situs itu ada 5 rekening pindah. Oke. Dari deposit, kadang ke withdraw, withdraw ke tampung lagi, ke tempat yang safety ini. Orang yang memiliki identitas ini tahu kalau identitasnya digunakan buku rekening yang kemudian ia buka untuk judi online. Tahu. Soalnya kita untuk perpanjang rekening kita kasih per 3 bulan. Selagi mereka tidak ada masalah, tidak ada penarikan, kita beri gitu. Tadi sudah dibahas ya Mas, bahwa ada beberapa tabungan dan uangnya terus berputar dan berujung di satu rekening. Satu rekening? Ya. Itu disebutnya? Tabung besar. Tabungan besar? Penampung? Tampung besar. Oh, tampung besar, oke. Ada mungkin dari salah satu buku tabungan ini yang bisa diberikan jadi contoh? Ini salah satunya. Di buku tabungan ini adalah buku penampung yang kemudian menampung uang dari aliran transaksi judi online sebesar 588 juta rupiah. Dan tadi sudah disebutkan bahwa uang itu harus berputar ya. Tapi meskipun artinya ini rekening penampung, karena di sini ada beberapa uang yang ditarik, Mas. Betul. Dari 588 juta menjadi 221 juta karena ditarik ya? Ditarik, betul. Kemudian juga ada uang masuk lagi 10 juta, masuk lagi 14 juta, 7 juta, dan seterusnya. Dan ini nominalnya terus bertambah ya, sampai 600 juta. Kalau tadi di awal 588 juta, ini bahkan menyentuh angka 634 juta. Hanya dari kuartal pertama saja kita temukan deposit uang judulnya itu sudah sampai 10,6 triliun hanya dalam waktu kurang lebih periode Januari sampai Maret. Itu depositnya. Sementara perputaran dananya itu bahkan sudah menyentuh 40,3 triliun. Dengan temuan yang kemudian didapati oleh polisi, apakah sudah bisa dikatakan Indonesia menjadi surga baru bagi sindikat judi online?